Shalom saudara-saudara. Saudara, dunia ini terasa selalu saja ada goncangan. Coba kita lihat, setiap hari kita bisa mendengar kabar yang membuat hati kita begitu gelisah. Di beberapa negara ada perang yang tak pernah berakhir, yang telah menelan banyak korban. Ada bencana alam yang datang secara tiba-tiba. Ada penyakit yang memisahkan dengan orang-orang yang dikasihi, hingga konflik yang mengoyak-ngoyak keluarga. Saudara, kita hidup di tengah dunia yang penuh ketidakpastian dan seringkali guncangan itu terasa sampai ke dalam hati kita. Bukan hanya di luar sana, tetapi di dalam diri kita sendiri. Pernahkah saudara merasa seolah hidup ini sedang runtuh, seperti gunung-gunung kehidupan yang kita anggap kokoh, tiba-tiba saudara tergelincir dan jatuh ke tengah-tengah lautan persoalan. Yang dulu kita anggap kuat, kini rapuh saudara. Yang dulu memberi rasa aman, kini pun terguncang. Dan kita bertanya lirih, masih adakah tempat yang benar-benar aman di dunia ini? Ada seorang pelaut tua berkata, yang paling menakutkan bukan badai di laut, melainkan badai di hati. Saudara, banyak orang hidup hari ini dalam kecemasan. Ada yang takut kehilangan pekerjaan, ada yang takut gagal, ada yang takut menghadapi masa depan, bahkan dalam pelayanan pun ada pelayan Tuhan yang merasa letih dan kehilangan arah hidup. Saudara, di dalam Mazmur 46 ini, kita melihat bahwa Mazmur ini ditulis bukan dalam suasana damai, tetapi di tengah ketegangan yang sangat mencekam, ketika pasukan Asyur yang buas itu telah mengepung kota Yerusalem. Ada teriakan perang terdengar di luar tembok, dan setiap malam rakyat Yehuda hidup di dalam ketakutan menanti saat serangan yang tiba-tiba datang. Asap dari desa-desa yang telah dibakar musuh tampak terlihat dari kejauhan, dan hati setiap orang bergetar membayangkan kehancuran yang mungkin terjadi. Saudara, di tengah kepanikan itu, di saat tangan manusia tak lagi mampu menahan runtuhnya harapan, maka Allah menaruh sebuah nyanyian di hati umatnya. Mazmur 46 ini lagu iman dari Bani Korah. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong di dalam kesesakan yang sangat terbukti. Saudara, kata Allah itu bagi kita tempat perlindungan berarti tempat berlindung dari badai, tempat bersembunyi dari bahaya. Artinya Allah bukan hanya konsep perlindungan rohani, bukan, tetapi benteng nyata yang melindungi dari kehancuran yang mengancam hidup. Dan kata kekuatan berarti daya tahan batin, keteguhan batin, keteguhan hati, keberanian yang diberikan oleh Allah bukan sekedar saja tenaga fisik, melainkan kekuatan spiritual, saudara, yang membuat umat di dalam ketegangan di waktu itu mampu berdiri teguh ketika keadaan tiada menentu, ancaman perang dan bisa saja saudara dikalahkan. Selanjutnya pemazmur berkata penolong dalam kesesakan. Saudara, ini menggunakan istilah Ibrani Esra yang menunjuk pada pertolongan aktif. Itu berarti Allah hadir. Ia sendiri turun tangan, bukan hanya bersimpati dari jauh, tetapi di tengah kesesakan umat yang ditekan, terhimpit, krisis yang membuat dada seolah sesak, maka pemazmur menggambarkan Allah bukan sebagai pengamat dari surga, tetapi sebagai pribadi yang masuk ke dalam ruang sempit penderitaan umatnya dan menolong mereka, saudara, secara nyata. Inilah mazmur, nyanyian yang lahir bukan dari rasa aman, bukan, melainkan dari kegentaran, dari air mata, dari ketakutan yang diubah menjadi suatu keyakinan. Sebab itu Mazmur ini saudara menegaskan bahwa iman sejati itu akan bersinar paling terang di tengah kegelapan badai. Sebab ketika semua benteng manusia telah runtuh, hanya Allah yang tetap teguh sebagai perlindungan sejati dan sumber kekuatan yang tidak tergoyahkan. Saudara, mari kita renungkan. Masalah besar sering membuat manusia lupa bahwa Allah masih memegang kendali. Ketika keadaan berguncang, kita mudah panik dan mencoba mengendalikan segalanya dengan kekuatan sendiri, bukan?
Namun semakin saudara kita mencoba, ingatlah semakin hati kita kehilangan damai dan kita tidak menemukan jalan keluar atau solusi. Saudara, dalam satu pelayaran di Laut Mediterania, sebuah kapal mengalami badai besar. Anak buah kapal panik dan berteriak. Tapi sang nakoda berkata, "Kau tidak bisa menghentikan angin, tapi kau bisa mengatur layarmu." Demikian juga kita tidak bisa menghentikan badai kehidupan, tapi kita bisa memilih arah hati kita menuju kepanikan atau menujukah ke ketenangan di dalam alam. Itulah sebabnya saudara pemazmur dengan yakin berkata, "Sebab aku tidak akan takut." Saudara, iman tidak meniadakan bahaya, tetapi memberi ketenangan di tengah bahaya. Lalu selanjutnya pemazmur menambahkan ada sebuah sungai alirannya menyukakan kota Allah. Ini saudara adalah gambaran aliran, berkat dan kehadiran. Air dalam Alkitab adalah simbol kehidupan dan damai sejahtera. Jadi ini adalah metafora tentang pemeliharaan ilahi yang menyejukkan di tengah kekacauan dunia. Ketika bangsa-bangsa bergoncang, kota Allah tetap tenang. Sebab Elohim berkirbah, Allah ada di dalamnya. Saudara, kehadiran Allah menjadi pusat kestabilan umatnya. Inilah pengakuan iman pemazmur bahwa di tengah dunia yang bergoncang, hanya Allah yang tetap kokoh, benteng hidup, sungai berkat, dan sumber damai yang tidak pernah tergoyahkan. Lalu saudara, selanjutnya ayat 11 dan 12 menjadi penutup yang mengguncang jiwa dari Mazmur 46. Ditulis di tengah ketegangan yang menyesakkan dada umat Israel. Bayangkan kota terkepung, suara perang menggema, hati umat gentar menanti maut. Suara Tuhan terdengar, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Serahkanlah kendali kepadaku." Saudara, Tuhan sedang berkata, "Hai Yehuda, umatku, kamu tidak perlu menjadi Allah bagimu. Biarkan aku yang menjadi Allah." Saudara, saat manusia gemetar di bawah tekanan musuh, Allah justru memanggil mereka untuk tenang. Bukan karena saudara keadaan membaik, bukan, tetapi karena Ia hadir di tengah kepungan itu. Sebab ketenangan sejati ternyata bukanlah hasil saudara dari keadaan yang tenang, sekali lagi, melainkan dari iman yang berakar kuat pada Allah. Perhatikanlah saudara, dalam bahasa Ibrani kata tenanglah berasal dari kata harpu yang berarti berhentilah berjuang. Lepaskanlah, diamlah dalam kepercayaan. Wah saudara, Tuhan memanggil umatnya di waktu itu untuk menyerahkan kendali. Bukan karena keadaan membaik, bukan, tetapi karena Dia memegang kendali. Allah bukan benteng mati, tetapi benteng hidup. Dia adalah tempat perlindungan, benteng yang sangat tinggi, yang aktif melindungi. Artinya Ia bergerak bersama umatnya, Ia hadir berperang bagi mereka. Saudara, di tahun-tahun perang Irak, seorang pendeta bernama Andre White, gembala jemaat kecil di Baghdad. Ia hidup di tengah ancaman teror setiap hari. Suatu malam dalam kesaksiannya, massa bersenjata mengepung gerejanya. Mereka menembaki pintu, berteriak ingin membunuh semua orang Kristen di dalam. Wah saudara, anak-anak dan orang tua berlutut di lantai dengan sangat ketakutan. Saudara, di tengah kekacauan itu, Pastor Andre berdiri dan berkata pelan, "Jangan takut, kita tidak sendirian. Mari berdoa, bukan untuk diri kita, tapi untuk mereka yang ingin membunuh kita." Saudara, dan mereka pun berdoa dengan suara bergetar, "Ya Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ajaibnya saudara, beberapa menit kemudian suara tembakan berhenti. Massa itu bubar tanpa alasan yang jelas. Keesokan harinya seorang pria dari kelompok itu datang dan berkata, "Saat kalian berdoa, kami tidak bisa melangkahkan kaki kami. Ada sesuatu yang menahan kami." Saudara, Pastor Andre berkata, "Itulah kuasa Allah semesta alam, Yahweh Tsebawot yang melindungi umatnya."
Saudara-saudara, di tengah badai, di tengah ancaman maut, iman sejati tidak lahir dari rasa aman, melainkan dari keyakinan bahwa Allah yang hidup memegang kendali atas hidup manusia. Dan inilah bagian akhir pemazmur, menutupnya dengan sangat indah dan menggetarkan hati. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Inilah pengakuan iman di medan perang ketika dunia bergemuruh dan harapan manusia hampir padam. Tuhan hadir sebagai Yahweh Sebaot. Inilah gelar saudara pada Mazmur 46 yang menunjukkan bahwa Allah berdiri di tengah-tengah peperangan dunia. Bukan sebagai penonton, bukan. Tetapi sebagai Panglima Agung yang menguasai segalanya. Ia benteng yang hidup, yang berdiri teguh di tengah badai, membela umatnya dengan kuasa yang tak tergoyahkan. Seorang relawan Palang Merah yang bekerja saat gempa bumi di Turki, saudara, dia menceritakan ketika runtuhan menghancurkan rumah-rumah dan korban menangis dalam keadaan putus asa. Ia melihat seorang anak kecil duduk di pangkuan ibunya dengan tenang, sambil tersenyum meskipun debu menempel di wajahnya. Anak itu berkata bersama, "Mama, aku tetap aman." Saudara, demikian juga kita. Jika kita percaya Allah itu omnipresent, Allah maha hadir, bukankah kehadiran Tuhan seharusnya membuat kita tetap merasa aman meski keadaan begitu sulit dan menegangkan? Yesus Kristus adalah pewujudan nyata dari Mazmur ini. Ketika badai mengamuk di danau, Yesus berdiri dan berkata, "Diam, tenanglah." Dan danau pun teduh. Saudara, ketika Yesus hadir, bahkan badai pun mengenal suaranya. Itulah Allah yang sama, yang bersama dengan kita. Ia tidak berubah, Ia masih berdaulat. Percayalah saudara, Ia ada bersama denganmu. Allah masih bersama dengan kita, bahkan Ia adalah Immanuel, bukan sekedar bersama melainkan tinggal di antara kita, dan Allah tidak akan meninggalkan engkau dan aku yang percaya padanya. Saudara, di puncak karirnya, seorang penginjil legendaris Billy Graham pernah menghadapi badai media dan serangan pribadi yang mengguncangkan. Pada suatu masa ia merasa sangat tertekan oleh tuduhan-tuduhan yang tidak benar dan kritik tajam yang bisa merusak seluruh pelayanannya. Ia menceritakan bahwa suatu malam ia di tengah keputusasaan dan kesendirian pergi ke sebuah bukit yang sunyi. Dia berlutut di sana, hatinya dipenuhi kegelisahan. Dia mencoba memperbaiki segalanya dengan usahanya sendiri. Saat ia bergumul, tiba-tiba ia merasa sebuah suara yang lembut dan jelas di dalam hatinya mengingatkannya pada Mazmur ini, saudara. Mazmur 46 ayat 11, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Billy Graham menyadari bahwa ia berusaha untuk menjadi Allah bagi dirinya sendiri dan pelayanannya. Saat itu juga ia memilih untuk apa, saudara? Melepaskan segala kekhawatirannya dan kendali kepada Tuhan. Ketenangan ilahi, saudara, yang melampaui akal pun membanjiri hatinya. Dia tidak bisa menghentikan badai media, tetapi dia bisa mengizinkan Tuhan untuk mengendalikan hatinya. Demikian juga kita. Bumi boleh berubah, gunung-gunung boleh bergoncang, dan memang banyak hal dalam hidup ini dapat membuat saudara lelah. Ada pergumulan keluarga yang tak pernah kunjung selesai. Ada pekerjaan yang menekan, ada kesehatan yang menurun, dan kekhawatiran akan masa depan kita. Kadang saudara merasa Tuhan terlalu diam. Lalu hatimu mulai panik ketika keadaan tidak sesuai harapan. Saudara berusaha mengatur semuanya dengan kekuatanmu sendiri, seolah-olah dunia ini bergantung pada genggaman tanganmu. Tapi hari ini Tuhan mau saudara berhenti berjuang sendirian. Tuhan berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Saudara, berhentilah mengendalikan hal yang memang di luar kemampuanmu dan belajarlah berserah. Mintalah Dia menolong saudara untuk memiliki hati yang tenang di tengah badai sekalipun. Mintalah keberanian untuk percaya pada waktu Tuhan, meski waktunya tidak sama dengan waktumu.
Mintalah iman untuk melihat bahwa Allah tetap bekerja, bahkan ketika engkau tidak mengerti jalan-jalannya. Ingatlah, engkau aman di tangan Allah. Tenanglah, sebab Allah masih bekerja untukmu. Dan percayalah, sebab benteng hidup kita tidak terguncang karena Dia adalah Tuhan semesta alam. Amin.